Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. Kali ini kita akan lanjut lagi ya ke hari yang ke-15 kayak gitu. Oke, jadi di sini sudah saya edit ya programnya ya. Kalau kemarin kan teman-teman perhatikan, kalau nyimak dari awal kan ini part yang ketiga untuk warehouse otomatis kayak gitu ya. Kemarin kan setelah power, kemudian di sini ada looping kayak gitu ya. Loopingnya sekarang ini saya masukkan ke function block kayak gitu. Nah, jadi nanti ini kita jadikan program untuk part in-nya kayak gitu. Jadi intinya programnya kemarin itu saya pisah, jadi saya masukkan di program block kayak gitu sampai di proses yang ke-10 seperti itu teman-teman. Sampai di proses yang ke-10. Kemudian di sini yang di program main tinggal outputnya sama ini target position kayak gitu. Oke, maksudnya gimana? Sekarang kan saya tambahkan programnya. Jadi nanti kita akan manggil part ini ya, function block secara berulang seperti itu. Oke, langsung saja saya tambahkan dulu programnya. Jadi kemarin kita sudah peroleh program seperti ini. Sekarang saya tambahkan program kayak ini ya. Ini perbandingan target position sama dengan 1. Jadi ketika ini move nya sudah aktif, maka dia konfirmasi nih. Kita buat set reset ya. Ini sama dengan part in 1 confirm, kemudian ini resetnya kita pakai stop lag aja. Jadi kalau dia stop maka dia reset. Ini program sederhana dulu, nanti kalau kompleks ya tinggal kita edit saja. Oke, ini kita copy saja. Ini target position sama dengan 55 ya, karena kayak gini. Kemudian setelah itu kita ini sekarang part in back from part in ya, back from part in. Jadi ini aktif, berarti di sini nanti kan ini mau kita reset nih untuk prosesnya ini, karena kita mau looping pakai yang ini ya, program block. Nanti kalau belum paham ya diulang-ulang aja videonya biar makin paham. Jadi ini part in confirm, ini saya buat interlock di sini, part in confirm 1, kemudian back from part in ini juga kita pakai di sini, back from part in 1. Oke. Kemudian kita akan tambahkan program move ya. Jadi untuk program yang cycle pengisian barang itu kita nggak usah bikin lagi, kita cukup pakai yang ini function blocknya. Kemudian kita hanya perlu menambahkan ini aja untuk koordinatnya saja. Oke, kita baca saja. Ini tetap oleh dari proses 6 proses 10, tapi di sini akan kita tambahkan syarat. Ini dia sudah harus aktif ketika back from part in 1 ya, kayak gini. Nah, ini move nya enggak satu lagi ya, ini kita harus beda. Saya sudah buat Excel nya. Jadi karena di di factory IO ketika dia cycle 1 ya kan isinya 0 sampai 54. Kalau 0 sampai 54 ini sudah pernah kepakai salah satunya, misalkan nih pos 1 kan udah kepakai, maka ketika kita mau ke pos 2 ini nggak bisa, kita harus pakai angka yang 112 kayak gitu dan seterusnya. Jadi untuk kemudian kita akan ini ya, move 112. Ini kalau kita mau ke koordinat 2 pakai 112 ini ya. Untuk interlock prosesnya ini sama kayak ini. Kemudian setelah itu kita akan ini ya, backnya ini juga kita copy. Dan ini proses 10. Kemudian kita delete dulu ya, tapi ini kan ini 55, berarti untuk posisi 0 yang kedua kita pakai yang ini 165 kayak gitu. Ini 165. Oke, kita pakai
kita copy lagi ya konfirmasinya. Nah, ini kita pakai dummy aja biar mudah. Oke, setelah itu ini kita copy. Nah, ini kita syarat dari ini ya, backbone patin 1, dan ini kita paste. Nah, ini selanjutnya ini jangan lupa ya, ini kita pakai konfirmasi 112 dan 165. Ini 112, kemudian ini 165. Nah, kayak gini nih. Nah, ini jangan lupa ini patin 2 ya, patin 2 confirm. Kemudian ini juga kita pakai dari backbone patin 2. Ini juga kita buat interlock ya, patin 2 nya di sini. Patin 2 confirm. Ini juga backbone patin 2. Oke, kayak gini kalau di programnya. Kita tambahkan satu kali lagi biar 3 cycle, gak banyak-banyak lah. Jadi kita copy, ini dapat dari patin 2. Nah, kemudian angkanya berapa kita buat program di atas dulu. Ini backbone patin 2, dan ini sama prosesnya. Kemudian ini kita biarkan dulu ya, tapi angkanya ini kita lihat setelah 165 kita pakai 223 sama 275. Ini 223, kemudian ini 275. Oke, 275 ini ya, 223 275. Ini juga sama ya, 223, ini 275. Ini part 3, dan ini back part 3. Nah, kayak gini ya. Ini juga sama, part 3 confirm, ini back from part 3. Oke, kurang lebih program tambahannya seperti ini ya untuk konfirmasinya. Tapi di sini belum saya cek ya untuk loopingnya. Dan ini setelah dia proses ke-10, proses 10 kan dia moving nih. Nah, proses 10 lah, ini kan ke target position. Nah, kemudian barulah kita tambahkan di sini. Ini moving X, dari moving X berarti ya. Ketika moving X selesai, entry ya, entry. Ini kita pakai gak penting, gak naruh berapa, gak naruh 6 lah. Kita cek pakai terus reference apakah sudah terpakai atau belum. Oke, gak terpakai. Setelah itu proses 11. Nah, itu proses 11. Setelah bro, ini 11. Ini proses 10 ya, proses 10. Nah, kemudian setelah itu proses 10 ini kita beri delay juga. Oke, ini 1 detik saja. Di proses 11 buat reset. Proses 11. Kita ini tagnya reset loop patin. Oke, proses 11 nya jangan diulangi. Proses 11. Nah, ini ya, proses 11 ini sudah sampai, baru dia reset pakai ini proses 11. Ini resetnya di mana? Resetnya di sini. Di proses 11. Oke, ini rangkaian loop bisa kita taruh sini aja deh. Ya mungkin programnya kayak gini teman-teman, tapi sini akan kita simulasikan ya. Kita ke main dulu. Oke, kita simulasikan.
Oke, kita start modulnya. Ini udah kan ya, kita coba monitoring, baru kita running factory IO nya setelah ini. Nah ini kalau nggak running pakai factory IO bisa lancar ya kayak gitu ya, karena grafiknya emang betul lumayan kalau pakai factory IO. Oke, seperti ini. Balik lagi ke topik. Oke, setelah ini kita buka factory IO nya. Ini programnya saya kecilkan dulu ya, kita buka factory IO nya ya. Oke, kita ambil skinnya. Ini kita drivernya kita setting versi sim. Ini auto connect, kita tunggu sampai dia connect dengan PLC sim kayak gitu ya. Oke, udah connect. Sekarang kita coba simulasikan. Nah, ini kita setup dulu. Oke, kita atur dulu posisinya. Ini kita hilangkan dulu ya untuk tag-tagnya biar bersih. Sekarang kita coba simulasikan. Kita tekan tombol play, udah ada barangnya. Sekarang kita tekan tombol start. Kita lihat program kita berhasil apa enggak nih. Di pos 1 dan dia naruh barangnya kayak gitu ya. Ini udah terkonfirm partnya kayak gitu ya di program. Selanjutnya dia jalan lagi untuk part yang kedua itu ya. Dia diambil lagi. Kita lihat apakah dia ke pos yang kedua apa enggak. Dia ke jalan. Kenapa nih, kita cari guys, sabar. Dia ada di posisi ini. Kita coba telusuri programnya. Nah, kita cek nih dia kenapa mau jalan. Dia gak mau jalan. Moving X 7. Dia berhenti di proses ke-6. Moving X nya itu ke jalan. Kita cek dulu ya, ini sambil belajar troubleshooting nih. Itu satu cycle udah selesai. Ini udah ke confirm. Dia sudah move ke 275 tapi 275 dia gak mau jalan kayak gitu ya. Ntar kita coba manual dulu, bener gak posisi 275. Kita stop dulu programnya ya. Stop dulu programnya. Sorry, kita iklan. Kita moving X target positionnya. Kita coba bener gak nih datanya. Kalau ya, tapi dia 275 ya. Oh sorry guys, jadi di sini ada kesalahan. Ini kan kalau kita mau ke proses selanjutnya kan sebenarnya ini harus kita kasih syarat nih, part in confirm, biar datanya gak bentrok lah, intinya seperti itu. Nah, ini part in confirm berarti di sini kita kasih syarat juga nih.
kayak ini. Kemudian di sini juga kita kasih syarat in confirm 2. Nah, tadi datanya langsung ke sini, langsung ke 275 karena dia lompat ya gitu. Ini coba kita tambahkan juga di sini part in 3 ya. Sorry, banyak sponsor kalau di rumah kayak gini. Awalah. Oke, part in, syarat part in 1, syarat part in 2, syarat part in 3. Kita cek lagi ya biar nggak bolak-balik. Prosesnya part in 1 interlock, part in 1 syarat interlock compact jadi syarat, kemudian di part in 2 di sini, kemudian di interlock back part in 2 back, part in 3 confirm, part in 3 confirm, part in 3. Oke, udah selesai. Kita coba download lagi. Meskipun kita sudah planning matang-matang programnya gimana, tapi ya biasalah ada sedikit kesalahan, tapi tetap kita harus planning ya biar apa, meminimalisir kesalahan kayak gitu. Oke, udah online. Sekarang coba saya ini ya, saya buat baru untuk skinnya karena dia kalau udah satu segel nggak mau lagi. Target position 0, move 0, tapi kenapa dia di sini tetap target position 1 di sini karena ini prosesnya masih aktif nih. Berarti kita harus mematikan nih. Kalau dia sistemnya off, kita harus reset juga ya, reset untuk prosesnya ini biar dia nge-move 0 kayak gitu ya. Jadi kita harus reset prosesnya secara manual pakai data. Nah, berarti kayak gini nih. Kita lihat dulu tagnya itu, dia prosesnya itu M berapa. Nah, ini mulai dari M30 sampai M31, berarti kita pakai MW ya, MW30 untuk resetnya. Move 0 ke MW30 ya, biar kalau dia proses atau cycle-nya ini mati kayak gitu ya, dia juga nge-move 0. Mungkin tambah bingung teman-teman ya, komen aja sorry komen aja ya kalau bingung, nanti kita akan bahas lebih rinci, kita bedah lah. Oke, dia ada 0 prosesnya. Sekarang coba kita ambil skin baru. Oke, drivernya kita atur, kita koneksi dengan simulasi ini. Kita tunggu connect lagi ya. Jadi ini saya juga baru pertama kali ya nyoba program sistem ini kayak gitu. Belum pernah buat kayak gitu, jadi pertama kalinya. Oke, udah connect, kemudian kita atur. Nah, ini ya, kita start simulasi lagi, kemudian kita tekan tombol start. Nah, kenapa nih? Kenapa lagi kok langsung aktif proses 2-nya? Proses 2-nya itu langsung aktif karena proses 1.
berarti dia ini gak bagus di programnya berarti. Proses 1 cuma terlalu proses 2. Ntar ini entry converternya ini untuk yang mematikan kita ganti aja ya, ini pakai add load nya itu MC. Add load, kita download lagi. Ntar kita stop dulu. Ini juga jadi conveyornya itu kita kasih interlock add load semua ya. Ini add load, jadi kalau di sini ada barang ini gak bisa jalan lagi lanjutnya gitu untuk kedua conveyornya. Oke, rasanya ini kita buang aja yang ini. Ya gitulah kurang lebih. Oke, dia play lagi ngambil untuk yang proses yang kedua ya. Ini gak mau move lagi nih, kenapa nih? Kita cek ya, beginilah programming. Dia itu sekarang ada di 112, seharusnya 112 itu dia mau ke yang kedua ya. Dia gak mau, coba kita pakai data yang 57. Modify ini 50 berapa tadi? 57. Oke, coba kita ulangi lagi ya, ambil skin baru, trial and error guys. Nah, jadi kita rubah Excelnya ya, ini gak 112, coba kita rubah di sini 57, kemudian dia balik lagi ke 110. Kita rubah patternnya, ini baru kita ke 110. Oke, jadi patternnya sekarang kayak gini ya, 1 ke 55, kemudian 57 ke 110, 55 110, 1 ke 55, kemudian dia balik lagi untuk pos 2 itu 57. Setelah itu
dia ke pos 0 itu 110, kemudian pos 3 nya itu kita pakai 113, kemudian untuk pos 0 nya selanjutnya 165. Oke, kita ganti lagi 155, ini berarti 57. Kemudian setelah itu ini kita pakai 110, kemudian di sini kita pakai 113, ini kita pakai 165. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita ambil skin baru lagi, kita download programnya, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, kita coba simulasikan lagi drivernya. Kita dapat dari Play Ship, kita tunggu sampai connect. Kita tunggu ya sampai ada centang hijau. Oke, udah centang hijau. Sekarang kita akan simulasikan lagi. Oke, kita start simulasi, kemudian kita coba dengan tombol start. Oke, barang diambil. Pos 1, taruh barang, oke, dia back ke posisi, diambil barang lagi seharusnya. Ini harusnya ke pos 2 ya. Ini belum bisa nih, jadi masih gagal kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut besok lagi ya untuk part yang keempat, bagaimana caranya dia bisa masuk untuk barang yang kedua ini di warehouse otomatis kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat ya, meskipun banyak kegagalan kayak gitu ya. Ya inilah namanya proses belajar, kita terus gak boleh menyerah, yang penting tetap semangat ya itu. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.